Shalom, apa kabarnya? Ya, tidak terasa kita sudah ada di bulan terakhir dari tahun ini. Dan dalam beberapa minggu ke depan kita akan merayakan satu hari raya yang kita syukuri bahwa Tuhan kita telah datang ke dunia. Ya, slide-nya bisa ditampilkan. Saya memberi tema untuk khotbah saya pagi hari ini tentang kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah. Bahwa ini juga sama dengan tema Natal GBI di tahun ini. Kemuliaan Allah, kemuliaan bagi Allah, dan damai sejahtera untuk semua orang yang berkenan kepadanya. Ya. Lukas 2 ayat 14. Ini ayat yang menjadi dasar dari khotbah saya pagi hari ini. Baik, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, kalau membaca di Lukas 2 ini, latar belakang dari kisah ini adalah ketika Tuhan Yesus akan dilahirkan. Jadi Maria dan Yusuf mereka pergi ke Bethlehem karena harus ada sensus. Dan ketika tiba di sana, tiba juga saatnya Tuhan Yesus untuk lahir. Dan pada waktu yang bersamaan, ada gembala-gembala yang ada di padang gurun sedang menggembalakan dombanya. Lalu hadir malaikat Tuhan untuk menyampaikan satu kabar. Ya, kita bisa baca di Lukas 2. Dan malaikat itu berkata bahwa hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat. Bukan saja untuk orang Israel, bukan hanya untuk gembala-gembala, tetapi untuk semua manusia. Untuk saudara dan saya juga yang ada di Kupang di sini. Kesukaan bagi dunia. Dan sementara berita disampaikan, tiba-tiba turun satu kumpulan besar bala tentara surga. Tadi ada malaikat, ini tentara, bala tentara. Ya. Dan mereka, apa yang mereka lakukan? Kalau saudara baca di ayat 13, mereka memuji Tuhan. Mereka menaikkan nyanyian bagi Tuhan, dan ini ayatnya. Saya tidak tahu, saya tidak hadir waktu itu. Apa nyanyiannya? Seperti apa? Tetapi yang diucapkan adalah kemuliaan bagi Allah dalam bentuk pujian, saudara. Ya, Pak Niko berusaha menulis lagu ini, kita sering dengar. Kemuliaan bagi Allah, ya toh? Dan banyak versi. To God be the glory, ya toh? Banyak versi tentang lagu ini. Dan bukan itu saja, tetapi ada dua kata penting di sini, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera untuk manusia. Kenapa? Kenapa malaikat datang dan tentara surga hadir? Karena ada satu peristiwa besar yang mereka semua tunggu. Ribuan tahun sudah disampaikan, sudah dinubuatkan. Dan hari itu digenapi. Amin. Yang kita sering rayakan dalam bulan-bulan ini. Itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Yesus hadir. Siapa Yesus? Dia Allah. Dia Allah, dia yang menciptakan semua yang ada dalam kehidupan ini, tapi dia turun ke bumi. Dia masuk ke dalam daging. Dan ini kita kenal dalam teologi disebut inkarnasi. Katakan sama-sama. Ya, masuk ke dalam karno, daging.
in the flesh, masuk ke dalam daging. Mari coba saudara bayangkan, Allah yang maha besar, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dia masuk ke dalam daging. Ya, saudara bisa baca di ayat-ayat ini. Yohanes 1 ya. Nah, ini yang luar biasa. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi apa? Manusia. Yohanes 1 ayat 1. Ada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia. Peristiwa ini disebut inkarnasi. Masuk ke dalam daging, menjadi manusia. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Inkarnasi. Peristiwa ini yang dirayakan, yang ditunggu-tunggu di surga, dan ketika hari itu digenapi. Ribuan tahun sudah dinubuatkan, hari itu digenapi. Makanya surga bersuka cita. Malaikat dikirim untuk menyampaikan kabar itu kepada manusia. Bala tentara surga menyanyikan pujian ini. Saudara dan saya yang menikmati hasilnya. Katakan amin. Jadi inkarnasi ini pertama untuk menyatakan bahwa firman Allah, yaitu Allah sendiri, telah menjadi daging. Dengan kata lain, Allah benar-benar menjadi manusia. Banyak yang meragukan ini. Ada yang bilang ini fiksi. Hello. Ini bukan hanya dicatat oleh Alkitab, tetapi juga sejarah arkeolog membuktikan bahwa Yesus benar-benar telah hadir di dunia ini. Katakan amin. Ini peristiwa 2000 tahun yang lalu. Siapa yang sudah pernah ada di sana? Coba angkat tangan. Belum ya. Kalau ada ya kita belum ada, kita tidak ada, mungkin kita tidak tahu di mana, tetapi kita percaya, itu iman. Dan bukan ini bukan hanya Alkitab yang saudara baca. Sejarah mencatat, arkeolog mencatat. Firman itu, Yesus pernah hadir. Nah, yang kedua, inkarnasi juga menunjukkan bahwa pencipta kita, Yesus, mengosongkan dirinya. Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Dan mengambil rupa seorang hamba. Ini luar biasa. Makanya surga bergembira. Surga bersorak-sorai. Malaikat, bala tentara surga, wow. Gembala bingung, gembala ketakutan. Ya. Tetapi surga bersuka cita. Kalau sekarang yang senang siapa? Anak-anak. Karena Natal ini pasti identik dengan hadiah, baju baru, kue, begitu ya. Sebentar setelah ibadah ini anak-anak sekolah minggu akan pergi ke panti untuk berbagi kasih. Ada sukacita itu. Tapi mari kita lihat di sini bahwa ada sesuatu yang besar dan kita selalu merayakannya. Kita harus merayakan dalam pemahaman kita bersyukur karena Yesus telah hadir. Dan oleh karyanya, oleh pelayanannya, oleh misinya, saudara dan saya bisa duduk di bangku ini, menikmati kebaikan Tuhan dan sedang berjalan dalam pengharapan untuk satu kehidupan yang indah di depan. Katakan amin. Amin. Jadi ini saudara. Nah, itu latar belakang dari Lukas 2. Dan kita lihat ada dua kata. Ada kemuliaan, ada damai sejahtera. Sekarang apa itu kemuliaan Allah? Apa itu kemuliaan Allah? Definisinya kalau cari tidak ada di Alkitab. Tapi kalau boleh izinkan saya untuk mendefinisikan begini. Kemuliaan Allah adalah
pancaran cahaya terang yang mengelilingi hadiratnya, yang mempunyai nilai hakiki dan mewahyukan atau menggambarkan atau mewujudkan siapa Tuhan itu. Kita lihat di Yesaya 6 ayat 3. Coba kita baca Yesaya 6 ayat 3. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semua. Yesaya 6 ayat 3. Ini malaikat berkata, ketika Yesaya diizinkan untuk melihat surga, malaikat bilang, "Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya." Ada beberapa tokoh di Perjanjian Lama yang Tuhan izinkan untuk melihat kemuliaan. Musa, dia bilang, "Tuhan, saya mau lihat kemuliaan, tunjukkan kemuliaanmu." Ya, Tuhan bilang, kalau kamu lihat kamu mati. Tapi Tuhan izinkan. Musa ditaruh di lubang, ya saudara baca di Keluaran, di kitab Keluaran, ditaruh di satu celah di bukit, dan Tuhan berjalan. Tetapi ketika Tuhan akan melewati Musa, ditutup dan Tuhan lewat. Jadi Musa hanya melihat belakangnya. Karena kalau lihat wajah Tuhan mati. Karena apa? Manusia telah jatuh dalam dosa. Semua manusia berdosa, kehilangan kemuliaan. Roma 3 ayat 23. Betul? Tapi Tuhan izinkan beberapa tokoh di Alkitab untuk melihat. Musa melihat, Yesaya melihat, Yehezkiel melihat, Daniel melihat. Di Perjanjian Baru siapa? Yohanes di Pulau Patmos melihat. Dan semua yang mereka lihat tergambar dalam satu bentuk cahaya yang terang dan mengelilingi hadirat Tuhan. Ya, kita lihat di Mazmur 104 ayat 1. Ini ayat-ayatnya, saudara bisa catat, tapi sebagai referensi untuk kita memahami apa itu kemuliaan Tuhan. 104 ayat 1 dan sampai 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar, Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak. Ayat 2, yang berselimutkan terang, ya, seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air. Ya, ada kata terang, ada cahaya di situ. Kita lihat lagi di Ibrani 1 ayat 3. Nah, ini bicara tentang Yesus. Ya. Ia adalah kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Ini bicara tentang Yesus. Kemudian Matius 5 ayat 16. Nanti Bapak Ibu bisa lihat saja di rumah, dicatat. Matius 5 ayat 16, ini yang menarik. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, jadi bicara tentang glory of God atau kemuliaan Tuhan, itu bicara sesuatu yang kita bisa lihat, bisa rasakan berbeda. Ini bukan atribut. Atribut Allah itu dia esa, dia kekal, dia maha tahu, dia maha hadir, dia maha kuasa. Itu atribut. Tapi kemuliaan Allah itu bicara tentang sesuatu yang keluar. Dan yang saudara mesti pahami ini, kemuliaan Allah itu hanya milik Allah. Katakan amin. Kita sering menyebut kata ini kan,
Biarlah Allah dimuliakan, biarlah Tuhan dimuliakan. Betul? Saya mau kasih tahu, kemuliaan Allah itu hanya milik Allah dan hanya untuk Allah, mutlak. Semua pujian, semua penyembahan, semua yang kita lakukan, kalau kita persembahkan kepada Allah, itu hanya untuk Allah. Jadi hati-hati, jangan curi kemuliaan Allah, karena itu punya Allah. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadi kemuliaan Allah itu bicara tentang sesuatu yang keluar, yang lahir dari Allah sendiri, pribadi Allah yang kudus, yang agung itu, dan terang. Tadi ayat-ayatnya kita sudah baca. Tidak ada yang bisa lihat wajah Allah. Roma 3 berkata apa? Semua manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Waktu kita diciptakan dalam kemuliaan sebelum jatuh dalam dosa, ternyata kita punya itu. Kenapa? Saya bertanya, kenapa manusia punya kemuliaan Allah? Karena manusia diciptakan serupa dan segambar. Serupa dan segambar. Ada roh Allah yang dihembuskan ke dalam manusia sehingga kita menjadi serupa dan segambar. Jadi kemuliaan itu ada. Tetapi ketika manusia jatuh, Roma bilang apa? Kehilangan. Itu hilang. Dan tadi kita baca di Ibrani ayat 1 ayat 3. Ya, Yesus ini diberikan kemuliaan Allah. Dan Yesus yang tadi inkarnasi tadi itu hadir, dia tidak kehilangan kemuliaan Allah. Walaupun dia dalam daging, dia hadir dalam daging, tapi dia punya kemuliaan Allah yang diberikan oleh Allah itu. Ini satu indikasi bahwa Yesus tidak berdosa. Semua manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi ketika Yesus hadir, kemuliaan Allah ada pada Yesus. Saudara tangkap? Amin. Dan Yesus bilang gini, akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Tidak ada orang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sehingga kita ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemuliaan itu kembali. Sehingga Matius 5 yang tadi kita baca, ini Matius 5 ayat 16, itu bisa terjadi. Orang bisa lihat dari kehidupan kita dan orang memuliakan Allah. Jangan sampai orang tidak lihat hal-hal yang baik dari kehidupan kita. Orang bilang, aduh dia lagi. Kalau dia ada ini bikin masalah. Ya di sini sampai ada. Amin. Jangan tegang saudara, saya juga jadi terintimidasi. Coba colek kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Ya, selamat Natal. Sudah bikin kue belum? Gula ada naik sekarang ya. Ya. Jadi pesan saja, ada panitia Natal ya, mereka sudah buat kue. Oke, Bapak Ibu kembali ya. Jadi ini standing kita. Kemuliaan Allah itu punya Allah. Tapi waktu kita diciptakan sebelum manusia jatuh dalam dosa, itu kita punya juga. Tetapi ketika kita jatuh, dikatakan itu hilang, berarti dulu ada, betul? Dan Yesus datang, Alkitab bilang yang tadi kita baca bahwa Yesus juga punya kemuliaan. Tapi waktu dia masuk dalam daging, itu tidak hilang. Itu indikasi bahwa Yesus tidak berdosa.
Dan barang siapa di Yohanes 1 ayat 12, barang siapa menerima dia diberi kuasa menjadi anak Allah. Jadi kemuliaan itu bisa kita, kemuliaan Allah itu bisa kita miliki lagi melalui Kristus, melalui Yesus. Sehingga Matius 5 ayat 16 itu bisa terjadi. Orang lihat dan orang memuliakan Bapa melalui kehidupan kita. Amin. Oke. Nah, sekarang kita hidup ke depan. Ya. Tanggal 24 kita merayakan 2000 tahun lalu yang sudah terjadi. Yesus sudah datang. Tapi Yesus bilang, aku akan datang kembali. Dan kita sudah ada di ujung dari zaman akhir ini. Dan Tuhan bilang begini, hari-hari terakhir bukan jadi lebih baik. Amin. Bisa baca di 2 Timotius 3 ayat 1-9. Nanti baca. Keadaan orang berubah. Keadaan politik, ekonomi, semua berubah. Dunia ini sedang berubah dan menuju kepada kebinasaan. Tetapi gereja Tuhan berbeda. Kenapa? Karena ada kemuliaan Allah. Kita punya cara hidup, cara pandang yang berbeda. Sekalipun dunia berubah, tapi kita tidak boleh dipengaruhi itu. Justru kita yang harus mempengaruhi. Ya, saudara baca. Bahkan Wahyu ini agak keras, saudara. Wahyu 22 ayat 11. Dikatakan apa? Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah dia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan. Berapa banyak yang bersyukur jam ini kita ada di gereja. Amin. Saudara punya pilihan dalam kehendak bebas. Saudara bisa kemana aja, tidak ada yang marah. Tidak ada petir dari langit langsung sambar saudara, tidak. Dan kita terus melakukan dalam 1 tahun 52 ibadah hari Minggu. Belum kul, belum ibadah kategorial. Kita sedang melatih diri kita untuk beribadah. Supaya apa? Yang benar semakin benar, yang kudus semakin kudus. Tapi di luar sana, dunia, dia semakin jahat. Kita lihat itu, kita baca itu, kita dengar itu. Ya, ini keadaan dunia hari-hari ini, saudara. Dan satu hal, coba lihat Roma 1. Ini yang saya mau bagikan, saudara. Roma 1. Ya, baca saja di sini ayat 18. Murka Allah nyata dari surga. Ya. Karena apa? Ayat 19, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. 20. Apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya. Jadi Tuhan sudah mewahyukan dirinya dalam kemuliaannya yang tadi, dalam ciptaannya, tetapi manusia memilih untuk tidak beribadah kepada Dia. Ya, saudara lihat di ayat 22, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjala. Artinya gini saudara, manusia yang tadi yang cemar, yang jahat, yang semakin jahat, yang Wahyu 22 katakan itu, mereka menggantikan kemuliaan itu, kemuliaan Allah itu dalam penyembahan mereka, dalam ibadah mereka. Mereka tidak menyembah Allah yang esa, Allah yang besar, Allah yang hebat, yang luar biasa itu, tapi mereka menggantikan itu dengan penyembahan berhala.
Itu yang terjadi, saudara. Ayat 24, ini yang saudara dan saya harus perhatikan baik-baik. Karena itu, yuk baca sama-sama. 3, 2, 1. Allah menyerahkan. Allah tidak intervensi. Allah tidak turunkan hujan yang air bah. Allah tidak kasih hukuman langsung pada saat itu. Tapi Allah menyerahkan hati mereka, ya. Artinya begini, saudara. Yang tadi Wahyu 22 itu yang kita baca. Orang jahat akan semakin jahat. Penghakiman Tuhan nanti dalam kedatangannya yang kedua. Saudara bisa lihat manifestasi dari ayat-ayat ini. Kegerakan apa yang sedang bertumbuh di dunia saat-saat ini. Ya, kegerakan apa yang sedang tumbuh saat-saat ini. Manusia tidak lagi menyembah Allah yang hidup. Mereka mulai ganti itu dengan hikmat yang tadi Alkitab bilang bodoh. Mulai dirubah definisinya. Oh, banyak jalan menuju surga. Oh, keselamatan bukan hanya dari Yesus. Oh, yang penting kita berbuat baik, moralitas baik. Lihat, Tuhan bilang apa? Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Berapa banyak yang kita bersyukur bahwa saudara dan saya, kita tetap beribadah kepada Tuhan. Saya dorong gini, kita latih diri kita, latih anak-anak kita, generasi kedua, ketiga. Supaya kita hanya menyembah Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Amin. Jadi bicara tentang kemuliaan Allah, ini kita approachingnya apa itu? Mendekatinya itu dalam ibadah kita, dalam penyembahan kita. Saya bersyukur gereja ini serius menangani ibadah. Mereka latihan, ya. Ini semua tadi itu bentuk hormat kita kepada Tuhan. Ibadah jam 9 Bapak Ibu. Jadi minggu depan jam 9 kita sudah mulai. Ya, ini sekaligus pesan sponsor. Ya, jangan terlambat. Begitu loh. Itu bentuk hormat kita, respek kita. Karena di tengah-tengah pujian yang kita naikkan, Allah bertata. Dan itu harus ditunjukkan. Amin. Amin. Yuk bangun. Ini sudah akhir dari bulan 1 tahun ini. Kita lihat ke belakang. Apakah ibadah kita apakah sudah jadi rutinitas? Kita harus ingat. Allah yang besar itu baik sekali dengan saudara dan saya. Dia hadir, dia tahu apa yang kita jalani, musim apa yang kita jalani. Dia punya rencana yang indah untuk saudara dan saya. Dan itu terus dikerjakan. Katakan amin. Dan dari kita, dari bagian kita adalah kita beribadah. Kita memberikan hormat, penyembahan. Karena dia mulia, dia agung. Dia yang layak, dia yang berhak menerima penyembahan kita. Amin. Saudara, saya sudah mulai, ini bagian penutup. Mazmur 148 ayat 3.
Pujilah, ayo baca sama-sama. 3, 2, 1. Hai segala bintang terang. Mazmur tulis, bintang-bintang disuruh puji Tuhan. Ya, ini bukan sekedar bahasa sastra atau kiasan. NASA, organisasi ya, itu astronomi di Amerika, mereka mencatat, mereka kirim pesawat ke luar angkasa untuk meneliti bintang-bintang. Ya, kita ada teleskop yang besar, Hubble itu namanya. Mereka foto mereka. Dan ternyata ini ya, pulsar itu bintang neutron. Oke lah, ini terlalu rumit untuk saudara. Pokoknya begini sudah, percayalah. Ya. Dan ternyata bintang ini mengeluarkan suara saudara. Ini diteliti. Ya. Mau dengar suaranya? Mau dengar? Coba lampunya agak diredupkan. Ya, semua tenang, kita dengar. Silakan audionya dijalankan. Ya. Ini bunyi suara bintang pulsar itu. Ribuan kilometer, miliaran kilometer. Ada 1.800 pulsar yang sudah didata oleh NASA. Dan mereka mengeluarkan bunyi-bunyi yang seperti tadi itu. Siang dan malam 24/7, 365 hari mereka berbunyi. Manusia kita di bumi kita tangkap itu. Wow. Siapa yang buat ini saudara? Siapa yang buat? Tuhan. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan, pujilah Dia, hai segala bintang. Ini bukan sekedar bahasa sastra. Ternyata mereka mengeluarkan, mereka sedang menyanyi kepada Tuhan. Wow. Wow. Oke. Lanjut. Pujilah Dia, hai matahari. NASA juga teliti. Wow. Bukan hanya bintang saudara. Saudara mau dengar? Mau dengar? Yo, silakan putar. Ini bunyi matahari. James D. Coba kasih D. Ini nada D. Nada D. Ini dikeluarkan oleh matahari saudara. Tadi bintang. Wow. Pujilah Dia, pujilah Tuhan, hai matahari. Saudara tidak menyanyi untuk Tuhan. Tuhan ada ayatnya bilang, kamu kalau tidak memuji Tuhan, aku bisa pakai batu-batu ini untuk menyembahku. Tidak itu saja saudara. Saudara bisa baca 148, Mazmur 148. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Kasih mati lampunya ini, kasih redup saja. Mamalia terbesar di planet ini siapa? Paus. Dia bukan ikan ya, karena dia mamalia. Diteliti, dia juga mengeluarkan suara. Bukan untuk berkomunikasi dengan makhluk sesama paus, tetapi ahli-ahli menyebut ini sebagai nyanyian paus. Saudara mau dengar? Yuk, silakan. Loh, kenapa dipindahkan? Klik saja. Ya, klik.
Nyanyian paus. Amin. Mereka bukan sekedar berkomunikasi dengan sesama paus. Mereka sedang memuji penciptanya. Ayat 10 dari 148. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang-binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Saya kalau ingat burung ini, saya ingat saudara saya Pak Wandi. Dia penggemar burung. Ya, Pak Wandi ada hadir? Ya. Oh. Ya, saudara mau dengar suara burung? Silakan. Ops. Ya, dijalankan audionya. Wow. Pujilah Tuhan, burung-burung yang bersayap. Oke. 148 dari Mazmur ayat redupkan saja lampunya. Biarlah semuanya memuji-mujimu, memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya. Terjemahan lain disebut kemuliaannya mengatasi bumi dan langit. Tuhan bilang, ditulis bahwa semuanya, bintang-bintang, matahari, semua ikan-ikan, burung-burung. Siapa lagi? Saudara dan saya. Kita harus memuji, menyembah Tuhan karena Dia yang layak. Bagaimana kalau ini kita gabungkan? Kira-kira coba matikan lagi lampunya. Ya. Klik yang sound itu. Kita dengar sama-sama. Ini bunyi bintang, pulsar. Tambahkan dengan bunyi matahari. Tambahkan dengan bunyi ikan paus. Tambahkan dengan bunyi burung-burung. Indah bukan? Apa yang mereka nyanyikan? Mari singer. Saudara mau menyanyi bersama burung-burung, ikan paus, bintang-bintang matahari, dan kita memuji Tuhan? Mari bangkit berdiri.